perkara apa yang tersulit yang pernah abang tangani? Selama ini menjalani sih belum mendapat yang tersulit yang terlalu berarti lah. Ya bisa dijalani semua, Bang. Bisa dikerjakan. Welcome to podcast Kikomen. Perjalanan ini begitu sangat menyakitkan. Asik. Apa kita bahas? Halo Pak Asrudin. Ini sudah live Pak Asrudin, sehat Pak? Sehat. Sehat. Ya, Sampai seperti detik ini masih diberi kesehatan. ini dulu Pak Asrudin, ini minuman ciri khas di Kamel walaupun belum endorse. Minuman apa ini? Ini minuman teh botol sosro. Aku ada minuman bawa Apa dari itu? spesial untuk Bang Andika, spesial podcastnya. Tunggu aku ambil dulu sebentar. Wes, amin. Kayaknya udah disetting belum? Wow, apa itu Bang? Ini dia minuman. Wes. kita. Weh, ini serius untuk Bang? Iya, spesial untukmu dari Eropa, Prancis. Ini kawin nggak ini? Asli dong. Nggak boleh minuman keras ini Bang. Nggak, itu non alkohol, sari buah. Dari mana abang Aman. curi ini? Hah? Dari mana abang curi ini? Curi dari mana? Hah? Belilah, endorse. Kalau beli berapa harganya ini Bang? Murah, itu di minimarket seperti kayak di Grand Mall di top 100 itu harganya sekitar 35 sampai 40-an. 40.000. Yes. 35 sampai 40.000. Iya. Rupiah. Enggak Sing atau enggak USD. Sing. RP. Rupiah. Ini pengacara gawe. Ya. Nanti kita minum itu Bang. Pokoknya ini Buat mabuk nggak itu? Tidak, non alkohol kan. Bel Normandie. Jadi ini spesial untuk Bang Andika. Ya. Saya bawakan karena dia pernah japri saya waktu saya bikin status, jadi dia pengen juga ngerasain bel Normandie ini. Saya bawa untuk dia ya, spesial. Terima kasih abangku. Saya selalu Alhamdulillah, terima sehat. kasih sudah hadir di podcast di Kamel ini yang tidak seberapa ini. Udah jauh-jauh hari aku bang undang abang. Udah ada awalnya buka podcast ini aku undang. Iya. Datang pun sekarang udah bawa bodyguard. Ya bang ya. Ya, terima kasih atas undangannya Bang Andika. Mungkin baru sekarang ada waktu untuk hadir di sini ya. Yang podcast yang luar biasa ini, semoga kedepannya sukses terus ini. Amin. Menjadi besar. Amin. Setidak-tidaknya menyainginya si Bapak Dedi lah. Tak usah menyaingi lah. Nomor 2. Ya. Tapi beliau itu ngikuti aku. Oh, bisa. Iya. Benar. Sebenarnya beliau itu ngikutin aku. Ah. Jadi tapi aku pernah stop. Nyaman? Ya, apa namanya? Nyaman ya. Aku pernah stop, tapi itu hanya gimmick. Oke, Pak Asrudin, Pak pengacara yang masih mau mengikuti top. Belum top ya? Udah top belum? Belum. Kita Belum. masih apa ya? Dibilang top sih belum lah. Masih standar top lah. Itu jadi pengacara tahun berapa? Saya jadi pengacara dilantiknya 2018. 2018. Udah jalan 3 tahun kan? Ya duluan aku 17. 17. Berarti abang panggil aku senior. Iya. Siap senior, siap jenderal. Tapi jangan panggil Jenderal. Tapi jangan panggil ketua. Jadi Kalau ketua bahaya pengeluaran terus. Ya ketua minum bayar gitu. komandan Kalau sama, Sama, ketua komandan itu sama karena apanya namanya itu untuk resiko kita membayar lebih tinggi. Iya. Kalau dibilang ketua, betul nggak bang? Betul kan? Nah, kalau kita panggil ketua berarti aman ngeteh. Ketua makan bakmi aman. Terus ya. Iya, tuntutan. Oh ya, kalau enggak gini aja. Pimpinan. Nah, itu sama itu.
Jadi tapi kan kalau biasa kita nangani perkara kan, ya kan? Iya. Situ kan pimpinan, saya atasan. Iya, kalau nangani perkara, kalau di rumah makan jangan. Mencari perkara itu namanya. Jadi awak yang bayarin aja. Jadi kalau pakai suratnya apa kan biasa bang pimpinan kantor. Iya. Ada atasannya. Siap Nah, pimpinan atas. Oke bang, berarti dari 2018. Ya. Aku mau tanya, 2018 berarti ada jenjang 3 tahun. Ya ini ya. Perkara apa yang tersulit yang pernah abang tangani? Perkara apa ya? Yang merasa abang tersulit? Kalau sulit itu sebenarnya dijalani sih semuanya. Iya. Semua itu mudah kalau ada tim. Iya kan ada timnya. Nah, ada tim karena mudah. banyak pikiran ya. Iya, kecuali kalau kita menangani suatu perkara tapi nggak ada tim atau nggak ada rekan ya sulit juga. Karena kan tim ini memang ketika ada perkara kita bagi rata, pemikiran pun bagi rata. Ya, benar. Nah, gitu. Jadi apa yang tersulit? Nggak ada yang tersulit. Selama ini menjalani sih belum mendapat yang tersulit yang terlalu berarti lah. Ya bisa dijalani semua bang. Bisa dikerjain. Ya paling ya proses-prosesnya itu ya kalau biasa kan kalau perdata umum kan ya paling lamanya aja. Oh iya. Dalam lamanya proses lamanya kan minimal kan kalau perdata umum kan tingkat pertama kan 6 bulan. Iya kan? betul. Wah, selama itu belum lagi nanti kalau apabila kurang memuaskan klien dalam tingkat pertama putusan tingkat pertama ya gitu ajukan banding, nunggu lagi banding itu hasil banding. Iya kalau kita masih dipakai kan? Mending kalau nggak dipakai lagi ya selesai habis lah rezeki kita kan nanti ada. Karena memang dunia lawyer ini misterius bagi saya. Misteriusnya begini, apalagi rezekinya itu nggak terduga. Iya kan, rezeki nggak terduga. Pengalaman di dunia lawyer ini juga banyak kali yang kita lalui itu ya kadang kita dapat, kadang tidak, itu kan udah kita jalani, tahulah, sama-sama tahu karena abang juga sebagai lawyer kan. Tapi pengalamannya juga dalam penanganan, ya kan, pengalaman dalam membedah kasus, dalam gimana kita membuat klien itu senang atau tidak senang. Mungkin ada juga yang kurang senang. Ya puas atau tidak puasnya dalam pelayanan hukum yang kita berikan. Ketika ya lumayan lah udah menjalani profesi ini selama 3 tahun ya banyak sih yang udah kita rasakan lah, ya kan, dari rezeki nggak terduga, dari pengalaman. Mungkin segitulah. Itulah misterius lah ya. Misterius lah bagi saya, masih kayak mana ya kalau bisa dibilang. Jujur dalam dunia pekerjaan saya belum pernah bekerja. Belum pernah bekerja. Berarti anak mami? Enggak juga. Enggak anak mami, bukan. Memang dalam dunia pekerjaan mungkin belum ada rezekinya. Belum ada rezekinya. Nah, kawan saya juga jadi saksi. Ya. Memang belum ada rezekinya. Mungkin ya udah digariskan sama yang di atas. Ya, kamu belum di situ. Ya, ketika saya ngambil profesi ini, waktu itu pun saya dalam mencari job juga, ya kan? Itu posisinya masih dalam mengikuti pendidikan, belum resmi kan? Tapi memang mungkin jobnya yang nggak, sekedar interview aja selama itu. Oh, udah pernah mencoba ya? Pernah mencoba. Ya setelah lulus kuliah, nikah, masa nggak kerja? Kan gitu. Ya kita pasti akan cari pekerjaan lah, apapun itu kan. Tapi mungkin jobnya nggak di situ, rezekinya belum di situ, ya akhirnya ambil dunia lawyer ini. Ya di sinilah baru terbuka. Pandangan, pikiran terbuka semua. Oh, di sini jalannya. Begitu. Alhamdulillah, syukurilah. Abang pengusaha nggak? Dengar abang pengusaha? Enggak. Kalau pengusaha enggak lah. Pengusaha kelapa kayaknya. Dari itu. aku bisa nilai abang ini dari aku kan dulu mantan dukun kan. Pengusaha kelapa yang tua itu warisan bang atau
hasil sendiri. Nah itu dari keluarga, warisan keluarga. Warisan keluarga. Ya, kebetulan kita yang dikasih tanggung jawab untuk menjalani, untuk mengontrol, ya tinggal keluarga tinggal diberikanlah jatah-jatahnya sesuai dengan pembagian. Berarti abang kelola. Ya kelolanya dalam artian ya kita yang ngontrol ke sana sama anggota yang di sana setiap panen kan. Berapa hektar? Kalau untuk hektarnya kita nggak tahu hektarnya, cuma dia sistemnya per baris. Per baris. Ada sekitaran 4 tempat, berbeda-beda tempatnya. Itu dia kan sistemnya kan berbaris-baris kan. Setiap ada yang 5 baris, baru panjangnya ke belakang ada 50-an. Ada yang 8 baris, panjangnya itu 60-an, kayak itulah. Jadi gajiannya itu Jadi kalau sistem kelapa ini kan per 3 bulan. Per 3 bulan. Sekali panen berapa tuh? Sekali panen ya lihat inilah, karena kan kelapa ini harga jual kan dia ikutin dolar juga. Kalau turunlah harga kelapa, permintaan dari Malaysia atau Thailand sedikit ya kelapa turun juga harganya. Rata-rata? Setiap tempat tidak ada konsisten harganya sama terus. Pasti berbeda-beda yang kita dapat. Paling sedikit. Ya satu tempat sekitaran belasan lah. Belasan. Ada berapa tempat? 4. Belasan. Berarti kalau katakanlah 10 ya. Kita katakanlah 10. Kata abang lah. Iya, kata-kata 4 berarti 40 juta per 3 bulan. Iya kan dia kan panennya nggak sekali beriringan bang. Oh nggak sekali beriringan. Setiap tempat itu kan beda-beda gitu, nggak bersamaan gitu. Kenapa aku tanya ini? Macam tadi itu kan pengacara kita itu kan masih misteri. Kenapa abang lebih memilih pengacara daripada pengusaha? Aku nggak fokus pengusaha aja. Karena pengacara itu menjadi satu tantangan. Jadi seorang pengacara menjadi pencuri pun tantangan. Kenapa nggak jadi pencuri? Jangan. Itu kan mencari tantangan kan? Wah, tantangannya itu dalam menyelesaikan kasus seseorang. Iya. Mungkin itu lain itu. Jangan disamakan profesi kita ini. Kirain tantangan. Ya, saya mungkin udah dapat fashion pada diri kita. Lawyer itu udah dapat lah pada diri saya. Ya keren aja sih bagi saya. Kalau pengacara ini menurut saya keren. Kalau namanya di Bali karena belum perdemfar ini, jadi masih kedengar. Ada iklan lewat ya. Iya, kalau sampingan itu kan sampingan lah. Kalau untuk profesi ini ya inilah yang utama, jati kita, passion kita. Oke. Jadi kalau ada tawaran abang mau jadi HRD dengan gaji 10 juta per bulan, mana abang pilih mempertahankan pengacara atau HRD? Pengacara. Bebas saya. Oh masa sih? Iya. Aku HRD, kalau ada yang tawari kalian aku HRD yang 15 juta per bulan. Aku 20. Karena begini loh. Karena begini loh, seperti tadi pengacara itu bisa nggak dapat. Iya memang, ya, kan? Itu resiko bang. Makanya kalau nggak ada fashion kita di sana, kalau hanya mencari kekayaan, susah. Pasti akan tumbang. Nah, kalau hanya mencari kekayaan pasti akan tumbang. Tapi kalau memang di situ stylenya, ya kan, di situ gayanya, mau dapat klien mau nggak ada dapat klien dia tetap bersyukur. Iya, karena itu passionnya kan. Dan dia senang juga menjalani profesi itu. Iya. Dia bangga menjalani seperti abang kan. Alhamdulillah saya senang sih. Senang, passion saya mungkin di sini baru. Ya keren lah saya bilang. Tapi bang, di pengacaraan banyak godaan. Pastinya. Baik itu gini loh. Abang nggak takut nggak ketika kita menjalani profesi pengacara ini, di sini kita sedang di mulut penegak hukum lain. Ya. Kita pas di depan mulut. Salah langkah kita tertelan.
Maksudnya begini, abang nggak takut nggak ketika profesi abang ini mengantarkan abang ke penjara? Takut nggak? Pernah terfikirkan nggak? Lah. Pernah terfikirkan? Kalau itu masalah dalam menjalani profesi sampai kita terlibat, ya kan? Dalam artian berarti mempertaruhkan profesi kita ini, nggak pernah sih saya berpikir sampai terjadi tindak pidana dalam menjalani profesi, ya gitu. Kita juga kembali kan kita ke dilindungi undang-undang advokat kita, ya kan. Jadi kalau ya pada intinya kembali kepada pribadi masing-masing orangnya sih, dia mau menjadi lawyer hitam atau dia menjadi lawyer putih. Ya kalau aku sih selama ini masih di jalan yang lurus. Masih yang white. Yang wajar-wajar aja ya, Mas. Iya. Karena Jadi memang nggak yang beresiko sampai harus begini harus begitu. Karena betul kita ini pengacara dilindungi oleh undang-undang yang dimana ketika kita menjalani profesi kita kebal hukum. Iya. Tetapi kebal hukum ketika kita menjalani profesi itu dengan wajar, Betul. seturut dengan undang-undang. Tapi kan kita banyak lihat juga pengacara yang terjerumus, suka tidak suka, terpaksa kadang atau nggak tahu lah kenapa alasannya, seperti yang di viral yang Mbak Pau. Tahu, pernah dengar? Yang di mana ya? Yang korupsi Jakarta, yang nabrak tiang, Oh, iya. ya kan? Ya itu kan Menghalalkan segala cara, ternyata sekarang udah masuk. Karena memang disetting dia kan. Iya, itulah Ternyata. maksudku. Kadang kita ini pengacara ini kalau nggak ikut aliran mau tenggelam, ikut aliran ya masuk penjara juga. Nah, jadi menurut abang gimana itu? Kembali ke diri masing-masing. Kembali ke diri masing-masing lah. Itu kan prinsip pada diri kita kan. Gimana cara kita mengontrol kan. Oke, jadi setiap aku mau bertanya bang, abang ini kan profesi pengacara, setiap tahun ini juga aku tanya kepada Pak calon dokter Pak Indra Sakti kemarin datang ke podcast. Setiap tahun pengacara-pengacara muda ini selalu bertumbuh. Bagaimana cara abang untuk bisa selalu eksis? Eksistensi ya, Iya. dijaga ya. Ya mungkin pelayanan bang. Pelayanan. Pelayanan mungkin ya terkadang kan ada pengacara, ada klien kita itu mantan klien kita sudah mungkin tahu cara kerja kita, baru dia nyaman kepada kita, pelayanannya puas lah, dalam artian memuaskan dalam sesuai dengan apa yang dia dapati. Ya dia biasa kadang kembali, biarpun tidak perkara dia, perkara yang lain, perkara temannya, begitu. Sekedar konsultasi pun kadang ada juga, begitu bang. Untuk masalah eksistensi itu gimana caranya kita pandai-pandai membuka relasi, ya kan? Buka relasi, bergaul. Kita nggak tahu kan dari relasi itu di mana rezeki itu akan terbuka. Abang takut enggak? Semakin Takut, hari Bang. semakin Ada banyak, semakin hari semakin banyak pengacara. Apa merasa mereka saingan atau partner? Kalau saya sih nggak pernah merasa jadi takut disaingi sih, nggak. Kembali kepada kita masing-masing. Gimana kita bisa membuka relasi seluas-luasnya, itulah di situ bisa eksistensi kita tetap terjaga. Bergaul, ya kan? Masalah dia ya terkadang ya banyak lawyer baru, iya memang benar mudah-mudahan, tapi nggak semuanya lawyer itu dapat fashionnya menjadi lawyer publik. Pasti ada juga sebagian yang memilih lawyer in-house, seperti bekerja di suatu perusahaan, jadi legalnya atau HRD-nya. Nah kalau kita ini ya ada segelintir orang seperti kita inilah. Kan kalau kita kan lawyer publik ini, yang tidak terikat dengan siapapun, dengan satu perusahaan apapun. Betul. Ya. Nggak banyak juga bang yang apa itu, yang lawyer baru sekarang nggak
belum dapat lah dia jati dirinya pengen jadi lawyer public. Karena sebenarnya lawyer public ini kan nyali juga bang. Iya. Harus ada nyali juga. Ada nyali ya? Pastilah. Tampil dalam persidangan itu bang, biarpun kita sebagai lawyer yang ibaratkan sudah bersidang, kadang ada juga nervousnya. Iya. Jujur aja, ya kan? Sama aku juga. Pasti ada. Udah hampir Karena majelis 3 kita sendiri bang. Iya betul. Betul. Jadi Manusiawi lah. iya. Pernah nggak terpikirkan banting harga? Karena pengacara semakin banyak, banting harga. Contohnya begini. Dulu biasanya kita menangani satu perkara itu 20 juta, ya kan? Karena kita tengok semakin banyak nanti, dan nanti kabur pula nanti calon klien ini, kita turunkan harga. Pernah nggak berpikir begitu? Kembali lihatlah apa yang ditangani. Oh iya. Apa yang ditangani. Iya. Yang jelas kan negosiasi. Kalau dalam honornya pengacara kan gak ada namanya yang harga pasti. Pasti. Harus wajib segini, tidak. Ya kan? Ya kita lihat kalau pasaran juga ya itu tergantung pribadi kan. Iya. Ya kan? Tinggal Betul. kita ini aja lah, negosiasi lah. Betul. Kalau kita oke, ikhlas menjalaninya, ya kan? Tanggung jawab itu ambil dengan harga segitu. Iya, karena pengacara itu nggak ada patokan harga ya. Nggak ada. Suka-suka hati ya. Iya. Tapi kan alangkah kacaunya ketika perkara yang sama standarnya ya 10 juta ya dibuat kon pula jadi 3 juta 5 juta kan. Iya. Itu yang kacau ya. Iya, maksudnya lihat perkaranya logik nggak dengan nilai segitu. Iya, betul. Yang mana nanti takutnya kita mengeluh dalam bekerja, ya kan? Iya. Udah habis barang itu, Ya, habis perkara ya. masih panjang. Makin panjang kan. Yang ada ngeluh-ngeluh capek-capek jadi malas-malasan kan dalam Iya, menangani iya, itu. iya, Jadi kan iya. kembali lagi terkorban lah si klien kita ini. Begitu. Padahal belum tentu kalau kita taruh harga tinggi belum tentu dia nolak kan gitu. Iya. Lalu ketakutan duluan Kita kan. kasih aja dulu standar kita. Standar kita segini. Kembali lagi kan itu akan negosiasi. Kita akan terbuka dengan negosiasi itu. Berarti tadi abang cerita salah satu pengusaha juga, kedua pengacara. Berarti abang memilih lah pengacara ya. Pengacara ya karena daripada kerja di kantoran juga karena fashion Iya, itu ya. iya. Di situ jiwanya. Saya rasa dalam sekarang ini saya menjalani profesi lawyer baru disuruh untuk terikat di suatu perusahaan agak berat. Karena ya mungkin udah terbiasa ya? Dengan kebebasan baru nggak teratur kan dengan instansi apapun kan. Lagi zaman-zamannya lah. Lagi Cari betul-betul pengalaman sebanyak-banyaknya baru 3 tahun ya, aduh masih ketek. Iya. Ya kan? Iya. Dengan Bibit lah bisa durasi dikatakan. durasi waktu yang 3 tahun dalam dunia lawyer masih sedikit ilmu bang. Iya, betul. Masih banyak yang perlu kita pelajari dalam dunia lawyer ini. Berarti tak perlu sombong Hotman ya. Paris saya udah 30 tahun. Iya. Tapi dia udah kaya tapi tetap juga dia tetap mencintai profesinya. Kita contoh itu aja. Semangat dia mencari duit. Kalau sosok dia ibaratnya kalau untuk poya-poya aja nggak usah mikirin tentang dunia lawyernya udah bisa hidup dia. Iya, rukunya di Nggak Kelapa banyak. Gading sana rata-rata. Iya. Jadi ya kalau kita baru segini umur lawyer kita, profesi kita udah menyerah ya. Sangat-sangat sayang kali. Harus digali terus. Tapi aku kayak bingung ini memilih pengacara atau YouTuber bang. Kayaknya aku diracuni juga sama Anda. Iya. Ya syukurnya sekarang ya udah Abang ada. dengar-dengar ingin jadi YouTuber ya atau udah jadi YouTuber bang? Udah ada ya. Udah ada channel, cuma aktornya bukan saya. Jadi Anak saya. berarti abang paksa. Nggak paksa. Terus? Saya tidak mengeksploitasi anak. Anaknya itu pengen. Begitu. Jadi cerita historinya begini. Ya biasalah anak-anak kan zaman sekarang HP. Yang ditonton ya tontonan anak-anak, nggak tontonan dewasa. Di YouTube itu banyak lah. Jadi dia nonton. Terkadang kedapatan sama kita ngevlog sendiri. Nah, ngevlog di rumah kadang dia ada mainan tapi dia ngevlog taruh di kamera itu disenderkan gitu kan, dia taruh di meja
Baru dia di meja itu ada mainan-mainan dia nge-vlog gitu. Itu kedapatan sama kita udah sering kali, sampai memori HP yang memori HP saya satu itu yang dia pakai itu sampai full. Kalau kita yang ini yang ngapusin. Disitulah terinspirasi, ya udahlah. Situ juga salurkan. Kalau memang dia ditanya juga mau nggak bikin konten atau vlog-vlog kayak yang kamu tonton gitu, mau nggak? Dari situ kita dorong. Dan ada juga yang mendorong kita lagi. Sebenarnya saya jujur malas ngeditnya, waktu ya kan, waktu kita itu yang terkuras kadang. Memang cara ngeditnya, ininya lagi, belum lagi syutingnya, cari kontennya lagi, anak-anak ini tahulah. Tapi ya dari salah satu abang juga lah pendorong saya untuk ya pengen juga lah. Satu ya kadang gini juga saya berpikir, YouTube ini bukan semata-mata ingin mata pencarian, bukan semata-mata jadi mata pencarian atau berhasil kita menjadi member YouTube, tidak. Tapi salah satu media untuk menyalurkan histori kita, ya kan? Karena YouTube ini media yang tidak ada kapasitas giganya. Kita nggak mikirin kapasitas memori, ya kan? Sama halnya kalau kita di media sosial kita sendiri, toh kan kita upload, ya kan? Keseharian kita, foto kita, histori kita semua kan, ya. Ada media yang lebih luas apa? Ayo kan? Tidak, kan? Why not kan? Ya udah, salurkan situ terus biar jadi histori juga dari anak kita kecil nanti sampai dia dewasa udah ada gitu. Tinggal cari aja channelnya Ziva RNZ, keluar itu. Ziva RNZ nanti kita buat. Di sini ya, Ziva RNZ. Nanti kita buat nanti itu. Tombolkan di situ. Iya, nanti aku kirim gambarnya. Nanti kita buat nanti. Iya, disupport lah. Itu channel baru berdiri 1 bulan. Alhamdulillah 1 bulan. Ya dengan viewernya ya nggak sedikit amat, tapi ya mungkin itu dari pemula ya. Dari teman-teman juga yang support, yang udah subscribe. Terima kasih teman-temannya. Ya, keluarga juga. Ya, itulah. Tapi menurut aku begini ya. YouTube itu satu media yang bisa membuat kita sukses tanpa kita kuliah. Iya, banyak kok. Jadi makanya secara prakteknya udah banyak gitu. Makanya kita lakukan dengan hal-hal yang positif kan. Jadi kalau kalau saya rasa ya, saya kenapa buat YouTube ini, pernah memang saya buat YouTube namanya dulu Bang Turus. Bang Turus tak naik gitu kan. Aduh, bingung. Jadi ketika lihat ada saudara yang yang booming dari YouTube, kenapa tidak coba gitu ya. Sampai sekarang puji Tuhan lah udah hampir 1.600 lah subscribe. Udah jadi resmi member itu udah, ya Bang. Udah. Wah, mantap. Itu kerja kerasnya sangat-sangat luar biasa, dukungan dari teman-teman juga. Makanya aku support Abang. Kenapa? Karena si adik ini dia tidak perlu paksaan. Betul. Iya, dia terlalu paksaan, dia suka. Jadi dalam hidup ini, seperti kata si Deddy Corbuzier, kasih satu pegangan dia yang kuat, maka dia akan berhasil. Iya. Contohnya si adik, support. Contohnya si adik itu hobi dia menggambar. Support aja terus menggambar. Betul. Itu akan menjadi mata pencariannya. Yang penting ada satu kuat. Makanya aku kurang setuju dengan pola pendidikan kita. Kenapa aku bilang nggak setuju? Karena semua mata pelajaran itu harus the best kita. Ya nggak bisa. Otak kita ini ya seperti itu. SD kita katakan oke lah, satu guru semua mata pelajaran karena kan mudah-mudah 1 tambah 1 kan gitu. Coba SMP kan bahasa Inggris sudah beda, matematika sudah beda, ya kan, apalagi saya fisika sudah beda. Tetapi kita sendiri disuruh untuk mengerti semua itu. Iya benar. Stres anak itu untuk pola pikirnya. Makanya sering kita contoh pendidikan agama di rumah memang sudah kita pelajarin, nggak mungkin kita hafal mati nama-nama Nabi. Gara-gara itu nggak naik kelas. Kan padahal kita jago di olahraga,
jago di bahasa Inggris, Iya. jago di matematika. Ya maksud aku maunya pendidikan itu kalau dia lewat dari SD, SMP maunya terkhusus. Kalau dia hobi seni, udah masuk aja pendidikan seni, semualah seni musik, Iya. seni tari, seni apa. Jadi itu akan menjadi pondasi dia, ya kan? Itu nggak setuju aku dengan pendidikan sekarang gitu. Iya. Karena makanya aku bilang tadi, ketika si adik itu dia hobi untuk ngevlog, salurkan. Ya mana tuh di situ rezeki dia. Iya betul. Anak-anak dia udah bisa dia mau kuliahkan dirinya sendiri nanti kan. Betul tak kira-kira? Betul. Karena kan anak-anak ini kan kita harus asah Iya. kreativitas dia, di mana dia berkembang, di mana dia suka, itu kita support. Itu support. Aku jujur aja, ada salah satu vlog yang ada di channel Ziva RNG. Dia kan ada gambar tuh. Menggambar itu pertama kali saya ngeliat, itu pun kedapatan. Dia kan belum kuliah, sorry. Dia kan belum sekolah, TK pun belum. Belum adalah basic Menulis. dasar dia. Tapi dia udah bisa begitu. Biarpun belum sempurna itu gambar, tapi dia udah bisa mengikutin pola-pola gambar itu. Apalagi kemarin dia ngikut ada perlombaan mengelir gambar yang dia lihat, dapat pula dia juara 1. Wis. Ya, kalau secara ini dia belum ada pelatihan khusus, tapi udah ada bakatnya di situ. Iya. Nah, itu belum, potensi itu belum semua dikeluarkan dia. Nanti dengan bertambahnya ini nanti akan keluar. Iya. Tinggal kita support aja. Dia kan sangat luar biasa, belum mencicipi TK. Iya. Yang disuruh menggambar sudah ada. Makanya gue bilang ketika anak itu punya potensi satu, itu aja asa, yang lain mengikuti. Jangan dipaksakan anak kita belajar matematika harus 8. Oke, gurunya mukul dia kalau nggak dapat 8, kita ikut mukul, nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Makanya di channel kita juga, channel Ziva RNG itu dia lebih ke edukasi, Pak. Edukasinya kayak dia mengenal nama-nama ini. Saya langsung praktekkan. Langsung ke tempatnya, lihat itu benda-benda ya, kayak buah ini namanya. Itu pun sebenarnya yang saya shoot itu, saya nggak ngasih tahu kalau itu namanya ini, tapi dia udah tahu duluan gitu loh. Nah itulah yang mungkin yang saya tidak memperhatikan selama ini. Ternyata anak saya itu udah segitunya pengetahuannya. Mungkin dari omanya juga ya, di rumah selama ini kan dia dititipi di omanya kan. Ya syukurlah. Itulah. Gitu. Semoga channel abang berkembang. Amin. Bukan channel abang, channel Ziva ya. Iya. Ya, Ziva ya, RNG. ya. Kalau saya sih belum punya, Pak. Belum punya ya. Channel anak. Iya. Semoga berkembang dan dunia karir abang sebagai pengacara semakin berkembang. Ya kan, karena janganlah sampai yang kita cintai, contohnya dunia pengacara ini, menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Iyalah. Banyak gitu kan gitu. Harus Ya, semoga punya prinsip lah. Ya, punya prinsip. Semoga kita terhindarlah dari hal-hal itu, karena godaan itu selalu ada. Percaya atau tidak, selalu ada. Pasti. Baik itu dari sisi kiri kanan, pasti banyak godaan. Yang penting ya kita kuatkan akhlak agama kita, Ya. ya kan. Apapun agamanya tetap akan mengutamakan kebaikan. Ya, jadi ya aku selalu juga nengok abang, agama abang agak kuat, karena kalau ketika abang lupa bayar utang, abang selalu ingatkan, mau aku mati susah gue. Ya kan? Selalu ada nggak utangku bang, kalau nggak nanti bahaya nanti kalau aku. Itu mencerminkan agama yang kuat. Ya, itu kan spiritual keimanan atau masing-masing kita lah ya. Iya. Jadi orang tua dukung bang ya jadi pengacara ya? Ya, alhamdulillah. Istri? Dukung. Yang penting jangan tergoda lah katanya. Betul sekali. Jangan tergoda dengan Apa yang ada. dunia. Iya, nafsu dunia. Kalau udah pengacara, Tahta wanita. kalau udah pengacara mengenal perempuan, Iya. judi, Itu minuman, penyakit nih. Itu udah. penyakit, dan kebanyakan itu penyakit. Iya, kalau udah merasakan itu susah untuk pulang, Betul. susah untuk kembali, karena selalu dosa itu enak. Betul. Ya, Paling enak. Paling Dosa, kan? enak. Dorong dosa, saja. iya, dorong saja. Oke bang, ada mau abang tambahin?
Ya, saya rasa cukup lah. Untuk Berbagi- memotivasi teman-teman kita. Iya betul. Kita hari ini berbagi pengalaman hidup. Iya, pengalaman. Ya memang pengalaman hidup saya tidak terlalu the best, ya kan. Masih banyak orang-orang di luar sana yang the best mungkin dalam berkarir. Ya, saya biasa-biasa saja, ya kan. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Gitu. Ya bang, terima kasih buat Ya, minuman ini. penyerahan resminya ini saya serahkan karena Bang Andika kemarin pengen banget ketika saya minum ini. Karena aku bukan pengen, nggak pernah, nggak mampu beli. Jangan begitu. Ini saya langsung serahkan ke Bang Andika. Thank you. Karena nggak mampu beli ini soalnya. Karena nggak pernah beli kayak gini gitu. Karena kita yang tahu air putih. Iya. Kalau yang anggur-anggur ini kurang. Iya, tak mungkin lah kita diundang di podcast kita tidak membawa apa-apa kan? Enggak lah, seharusnya aku yang gaji abang. Iya, mana Bang? Nah, kita kan saling support Bang. Tapi biarlah. Nanti kita collab lah Bang. Iya, collab. Sayangnya belum punya baby pula ya. Oh iya, Nah, collab. mungkin kok collab sama anakku. Enggak apa-apa lah, rame-rame kita collab. Orang rumah bawa Nanti ke rumah kita main main. tenis. Oh, main tenis. Oke. Tunggu sembuh Iya. pinggangku. Kita main tenis. Abang itu ada tenis. Tengok badannya udah kekar. Udah ku aja. Udah. Kok pakai raketku dulu? Dia belum berminat. Dia bilang dipaksakan sesuatu itu baru kita dapat feel-nya. Iya, kok nggak pakai raket gitu? Bawa lah nanti. Ya. Kok ada raket itu dulu sebelum aku pulih kan. Daripada beli-beli. Jangan Aku, alasan Anda. enggak, aku beli dipaksa, aku dibeli 200.000 soalnya. Dipaksa. Yang second ini langsung tempat yang second itu foto kayak gini. Iya kan aku kan pengen ajak kawan. Iya, Mana ajak tahu kawan sehat ya. berminat. Iya. Sehat apalagi zaman corona kayak gini harus Iya. semangat kita untuk olahraga. Oke Bangku, terima kasih Bang buat Terima kasih, waktunya. Bang. Sama-sama. Jangan apa namanya, jangan nggak mau lagi kalau kundang Bang. Ya kalau Nanti ada kalau- topik-topik yang kita bahas Iya, boleh. nanti kita bahas Jangan tentang- pengalaman hidup terus bosan Iya. pula nanti. Nanti kita bahas Ya, tentang apa Bang? hukum nanti. Kita bahas tentang hukum. Ya kali ini mungkin ya karena dunia podcast di kami ini kan baru. Jadi kita mau mengkorek kehidupan pengacara Batam. Setelah itu nanti kita bahas tentang hukum. Oke Bangku? Iya, Oke, sehat selalu. Kirim salam sama kakak, kirim salam sama si adik. sama-sama. Bang. Channel YouTube-nya semakin sukses. Amin. Oke, makasih abangku yang menemani Pak. Tofen. Hah? Tofen. Oke, terima kasih. Salam olahraga.